Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Keluarga Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 34 dan 35. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, diaku perempuan, dialah ibuku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengakuan Yesus terhadap orang-orang yang di sekitarnya sebagai keluarganya adalah kabar gembira tentunya. Ketika saya bertemu dengan seseorang hati di perantauan, dan ketika itu saya sedang terpuruk, beliau berkata kepadaku, "Anggaplah aku ibu sendiri." Janda beranak 3 itu sekarang mungkin sudah cukup tua dengan beberapa cucu, tapi saya masih merasakan betapa bahagianya saya di aku sebagai anaknya. Terkadang saya berpikir, saya ini siapa? Ayah ibu saya bukan orang punya, sementara beliau dan penglihatan saya orang berpunya. Tapi yang membuat saya tidak bisa melupakan beliau sampai hari ini, dan saya doakan beliau selalu adalah ketulusan hatinya menerima saya apa adanya. Hari ini Yesus membuat pengakuan kepada para murid dan pengikutnya bahwa mereka bisa menjadi anggota keluarganya. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan Yesus itu dikabarkan oleh Gereja Kudus hari ini kepada kita bahwa kita mempunyai peluang untuk diakui Yesus sebagai anggota keluarganya. Kita adalah saudaranya, kita adalah saudarinya, dan kita adalah ibunya. Kalau kita sanggup melakukan kehendak Bapanya, kehendak yang mana? Yaitu sabda yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri semasa hidupnya di dunia ini. Sabda itu diwartakan oleh gereja dalam tradisi dan kitab suci. Untuk menjadi keluarga Yesus, engkau tidak perlu memiliki marga tertentu sehingga diakui sebagai bagian keluarga itu. Orang Jawa yang menikah dengan orang Batak mendapat pengakuan kalau sudah diberi marga menurut adat Batak, dan beberapa kejadian serupa dibutuhkan untuk lingkungan atau kebudayaan yang berbeda. Tetapi untuk menjadi anggota keluarga Yesus, kita dituntut untuk mengenakan baju kehormatan kita melalui sakramen pembaptisan dengan janji atau sumpah. Percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, bersumpah dan berjanji kepada Tuhan itu harus dibuktikan dalam sikap dan perilaku kita setiap hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah.
Bukti yang paling jelas adalah menjadi pendengar sabda Tuhan yang baik, serta menjadi pelaksana sabda Allah yang setia. Itu adalah kata lain dari barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada para pendengarnya pada waktu itu bahwa yang menjadi keluarganya adalah para murid dan pengikutnya, teristimewa ibunya, Maria. Perhatikan, ibunya disebut paling akhir agar mendapat perhatian khusus dari para pendengarnya. Ibunya bernama Maria, wanita sederhana dari Nazaret. Atas persetujuan wanita beriman inilah Yesus menjadi anak manusia ketika Maria bersedia tunduk kepada kehendak Allah. Sekalipun ia tidak paham sepenuhnya. Terjadilah padaku menurut kehendakmu, kata Ibu Maria. Inilah sikap sempurna seorang anggota keluarga Yesus yang sekalipun belum paham betul apa maksud Allah, tapi taat kepada kehendak Allah. Sebab percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terlaksana. Maria percaya bahwa menaati kehendak Allah tidak mudah, tapi kehormatan. Diangkat derajatnya menjadi ibu Yesus. Saudara-saudari terkasih, apakah kita ini sudah dapat disebut sebagai anggota keluarga Yesus? Menurut tata adat gereja dan dengan menerima sakramen pembaptisan, kita menjadi anak-anak Allah dan anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Namun, harus diingat bahwa baptis itu baru syarat pertama untuk memiliki KTP keluarga Allah. Dalam KTP itu disebutkan bahwa orang yang sudah dibaptis sudah menjadi milik Allah, milik Kristus, milik gereja. Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah, apakah Allah sudah menjadi milik kita? Allah sudah menerima kita menjadi anggota keluarganya, tapi dari kita dituntut perilaku yang sepadan dan berwatak benar, yaitu menjadi pribadi yang mewarisi sifat-sifat Allah yang nampak dalam Kristus Yesus. Menjadi anggota keluarga Yesus berarti mewarisi sifat Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, bukan semau gue. Terjadilah kehendakmu, bukan apa yang kuinginkan. Kita diundang menjadi anggota keluarga Yesus. Apakah aku sudah menjalankan kehendak Allah sebagai bukti aku ini keluarga Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa, sejak semula ketika Engkau mengutus putramu ke dunia, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi ibu Yesus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang terpuji, mendengarkan kehendak-Mu dan setia melaksanakannya. Kami ingin Ibu Maria, Bunda Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.